nama saya Nima Detania Delova, NPM 23411166, kelas Manajemen 23D. Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tahapan pembelian bisnis. Mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Baik, silakan disimak. Tahapan pembelian bisnis adalah proses sistematis untuk menentukan nilai suatu perusahaan atau usaha. Proses ini dimulai dengan analisis awal untuk memahami tujuan penilaian dan faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data yang mencangkup laporan keuangan, aset, liabilitas, serta kondisi pasar dan industri terkait. Setelah data dikumpulkan, metode penilaian yang sesuai diterapkan seperti pendekatan berbasis aset, pendapatan atau pasar. Perhitungan nilai bisnis kemudian dilakukan dengan mempertimbangkan analisis keuangan, proyeksi pendapatan, serta risiko yang mungkin terjadi. Tahap akhir melibatkan analisis hasil dan menyusun laporan yang memberikan gambaran nilai bisnis secara menyeluruh untuk membantu pengambilan keputusan strategis. Adapun manfaatnya, yang pertama, identifikasi kebutuhan yang akurat, memastikan bahwa perusahaan membeli barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan. Menghindari pemborosan anggaran pada barang yang tidak diperlukan. Yang kedua, perencanaan anggaran yang lebih baik. Membantu dalam pengelolaan keuangan dengan alokasi dana yang lebih tepat. Mencegah pengeluaran yang tidak terduga dan menjaga stabilitas finansial perusahaan. Yang ketiga, pembelian pemasok yang tepat. Memungkinkan perusahaan membandingkan berbagai pemasok berdasarkan harga, kualitas, dan layanan. Mengurangi resiko dan mendapatkan produk atau layanan yang buruk. Yang keempat, negosiasi yang lebih efektif. Dengan adanya tahapan pembelian yang sistematis, perusahaan memiliki dasar untuk menegosiasikan harga dan syarat yang lebih mengutamakan. Dapat memperoleh diskon, garansi, atau layanan tambahan dari pemasok. Yang kelima, efisiensi operasional. Menghindari keterlambatan dalam pengadaan barang yang dapat menghambat operasional perusahaan. Meningkatkan produktivitas dengan memastikan ketersediaan bahan atau alat yang dibutuhkan. Yang keenam, manajemen resiko yang lebih baik. Meminimalkan resiko pembelian barang yang tidak sesuai spesifikasi atau kualitas rendah. Mengurangi kemungkinan ketergantungan pada satu pemasok dengan mencari alternatif lain. Yang ketujuh, dokumentasi dan kepatuhan yang jelas. Memastikan semua interaksi pembelian terdokumentasi dengan baik untuk keperluan audit atau pajak. Mematuhi regulasi yang berlaku dalam proses pengadaan. Yang kedelapan, meningkatkan hubungan dengan pemasok. Dengan adanya proses pembelian yang baik, perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok yang terpercaya. Memungkinkan kerjasama strategis yang mengutamakan
kedua belah pihak. Dengan mengikuti tahapan pembelian yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan nilai maksimal. Dan tujuan tahapan pembelian bisnis adalah memastikan pengadaan barang atau jasa dilakukan secara efisiensi, ekonomis, dan sesuai kebutuhan perusahaan. Ini mencangkup optimalisasi anggaran, pemilihan pemasok yang tepat, pengurangan risiko, serta peningkatan efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya, fungsi tahapan pembelian bisnis adalah mengelola proses pengadaan secara sistematis agar efisien, memastikan kualitas dan harga terbaik, dan mengoptimalkan anggaran, mengurangi risiko, serta menjaga kelancaran operasional dan kepatuhan terhadap regulasi. Baik, kesimpulan dari semua materi yang saya jelaskan tadi adalah memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara sistematis dan efisiensi untuk mendukung operasional perusahaan. Dengan tahapan yang terstruktur, perusahaan dapat mengoptimalkan anggaran, memilih pemasok terbaik, memastikan kualitas produk atau jasa, serta mengurangi risiko dan ketidakefisienan. Selain itu, proses ini juga membantu menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan memastikan kelangsungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih. Bye-bye.